dari amanat dari Sauban sebelum meninggal dunia. Ya Rasulullah, dia cuma menyampaikan 3 ya Rasulullah. Pertama, oh, tidak lebih jauh. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ketiga, kenapa tidak semuanya aku berikan? Apa gerangan ya Rasulullah? Aku tidak mengerti, kata istri Sauban. Karena Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu mengetahui semuanya. Ya sahabat-sahabatku dan istri dari Sauban, bahwa Sayyidina Sauban selalu hadir di masjid, duduk di sebelah Rasulullah di awal sebelum pada azan sudah datang. Rumah beliau dibandingkan sahabat-sahabat yang lain sangat jauh dan lebih jauh, melewati bukit. Maka Sayyidina Sauban berkata, kenapa tidak lebih jauh rumahku? Karena kenapa? Pahala yang mengalir daripada perjalanan menuju masjid itu sangat besar. Langkah kanannya menghapus daripada dosa, langkah kirinya diangkat derajatnya. Dalam proses sakaratul maut tersebut, Sayyidina Sauban berkata, kenapa tidak jauh rumahku? Menyesal. Karena orang yang meninggal semuanya akan menyesal. Yang masuk selamat di kubur menyesal. Ya Allah, kenapa amal saya sedikit? Kalau banyak, wah dahsyat, pahalanya surganya lebih tinggi, istana lebih banyak. Yang kedua, kenapa yang enggak baru? Karena Sayyidina Sauban waktu perjalanan menuju masjid itu memberikan daripada, karena di sana dingin, 2 lapis bajunya dikasih baju yang second, artinya yang bukan yang baru di atasnya, baju yang bekasnya gitu di dalamnya gitu. Baju luarnya tidak diberikan. Kenapa yang tidak baru? Kenapa? Karena baju yang bekas ini pahalanya dahsyat sekali. Gambarkan dulu, nih pahala kamu memberikan baju yang bekas, ini pahalanya. Tapi kalau kamu berikan yang baru, lebih dahsyat lagi. Dikasih gambaran, nyesel Sayyidina Sauban. Yang kedua, waktu lewati masjid, datanglah pengamis, diberikanlah sepotong roti. Karena bawa cuma 1 roti, diberikan sepotong. Kenapa tidak diberikan 1 roti? Dikasih gambaran, ini setengah roti, pahalanya begini, dahsyatnya luar biasa. 1 roti lebih dahsyat lagi, menyesal Sayyidina Sauban. Untuk itulah kita mumpung ada dunia, terus perbanyak ibadah. Kualitasnya dengan kita hadir taklim, kuantitasnya dengan kita ibadah, ikhlas tanpa ria, tanpa semua ujub, karena penyakit ria, ujub semuanya itu menghancurkan daripada pahala kita, termasuk ghibah. Kita hadir di majelis, mau majelis teman kita, majelis apa aja, jauhkan daripada ghibah, karena ghibah ini seperti kayu dibakar api, akan habis pahala kita. Ya, capek-capek karena ghibah ngomongin orang belum habis ya. Terus kita jaga pahala-pahala kita dengan ikhlas, perbagus dengan kita ngajar taklim, kuantitasnya banyakin. Karena Rasulullah SAW digambarkan bahwa dia kakinya bengkak. Artinya dia ibadah sangat banyak. Karena Sayyidina Ali mantunya itu sholat sunnahnya tiap malam 1000 rakaat. 1000. Berarti Rasulullah di atas gitu. Di atas 1000. Kakinya bengkak. Sayyidina Ali nggak bengkak. Berarti di atas 1000. Minimal kita 2 rakaat deh bangun tiap malam tahajud sebelum subuh. Ya. Karena kandungan pahalanya tuh diberikan oleh Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sangat banyak. Karena sayangnya Allah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Coba kita lihat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Khair dunia wa ma fiha. Pahalanya seperti dunia beserta isinya. Masya Allah. Seluruh dunia itu beserta isinya. 2 rakaat. Tadi saya sampaikan kepada Pak Polisi, 2 rakaat setelah sholat isya ba'diyah, ditambah lagi 2 rakaat, itu pahala kita sholat sunat tubat, itu pahalanya mendapatkan seperti malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Banyak kandungan-kandungan pahala yang mungkin kita belum didapatin, adanya di pengajian. Ya, adanya di pengajian dikasih tahu. Jadi jangan sampai kita pulang ke sana nih akhirat dikit, karena modal kita harus banyak.
modal banget. Kita nih pulang taruhlah ke Papua, nggak bawa apaan-apaan, sengsara nggak? Sengsara. Apalagi nanti kita masuk negeri akhirat yang tidak bertepi dan sepanjang, yang digambarkan bahwa Siratul Mustaqim itu 3000 tahun perjalanan akhirat, 1000 mendatar, 1000 menurun, 1000 mendatar, dan dia tajamnya seperti lebih dari pedang dan lebarnya tidak lebih dari 1 helai rambut 12/7. Nanti dia memiliki kiamat matahari sejengkal. Coba kita pikirin, waduh dahsyat banget nanti waktu di akhirat. Nah, modal kita jangan sampai sedikit, perbanyak. Ini alhamdulillah teman kita, maaf ya kita sering panggil Bordok, ya, Hermawan ya namanya. Ini kita dapat kabar gembira nih buat beliau nih. Pertama, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang mati syahid akhirat, kalau mas syahid dunia, itu dia tidak perlu dikafankan, disolatkan, dikuburkan langsung dengan darah-darahnya, dengan pakaiannya. Tapi Bordok ini termasuk kabar gembira nih buat teman-teman nih. Dia termasuk meninggal mati syahid akhirat. Gambarannya pertama, Rasulullah pernah menyatakan bahwa di antara ciri-ciri orang yang mati akhirat ini, syahid akhirat, pertama orang yang melahirkan, meninggal, ya, meninggal. Tuh ibu syahid akhirat, nanti dia memiliki kiamat dibangkitkan oleh Allah syahid akhirat, ya, dia predikatnya tinggi, ya. Yang kedua orang yang ketiban bangunan lagi kerja, tapi yang sholat ya, ada tukang bangunan nih sholat di musola nggak sholat ya kan, ada kan, ada ketiban banyak. Ketiban meninggal syahid akhirat, orang yang tenggelam, malah tenggelam ini lebih dahsyat lagi pahalanya dari Allah. Termasuk orang yang meninggal dadakan, termasuk sahabat kita nih. Amin. Amin. Meninggal mati syahid akhirat. Amin. Amin. Jadi kabar gembira buat istrinya, keluarganya, bahwa beliau nih di antara orang yang meninggal mati syahid akhirat. Ya, predikatnya tinggi di bawah syahid dunia. Syahid dunia itu orang yang perang, meninggal. Ini syahid akhirat. Ya. Kena gempa bumi dan sebagainya itu syahid. Termasuk tadi itu kawan kita. Mudah-mudahan kita juga tadi saya sampaikan pahala dari khatmul Quran disampaikan gua di sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi keberkahan di alam kubur beliau, menjadi rahmat di alam kubur beliau. Mudah-mudahan kuburnya jadikan radhah min amin. Keluarga diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang menyumbang tenaga, uang dan sebagainya, mudah-mudahan dicatat sebagai catatan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, sanak famili kita, keluarga kita, anak-anak kita semua dijaga di rahmat Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Masuk surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wafa'na karim, wafa'na karim, wafa'na. Amin. Irhamna ya amin. Irhamna ya amin. Irhamna ya Rabbana bihaqqil Fatiha. Amin. Bisiril Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha wa bi karamatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal ham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Iftah lana ababal khair wa ta'ana minal khair. Ya mufatih الباب يفتح لنا باب الخير وباب الرحمة وبالنعمة وبالصحة وبالعافية وبركة وبالهداية وبالسلامة وبالعلم والمغفرة والمعونة والبشارة والجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وحده نصره نوره بركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبله وخير بعده. ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها شر ما قبله وشر بعده. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم يسبحانك اللهم وتحية وآخر دعواهم لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله في نعمه وإكرام مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الأشهاد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الأشهاد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الأشهاد
والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Kami mewakili daripada Sahibul Musibah Sahibul Bait mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila di sana sudah banyak kekurangan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.